Bab 21. Pasukan Dunia Bawah. Awan langit baru saja pulih dari bayangan diri Liyun, tapi bumi belum sempat bernapas lega, karena retakan dimensi terbuka lagi. Kali ini bukan dari dalam, tapi dari bawah tanah. 3 celah menganga, membentuk simbol aneh mirip cakar. Aura pekat berhembus dari dalamnya. Bukan aura spiritual, tapi aura kutukan. Di depan semua sekte yang sedang tenang tegang, tanah bergetar. Suara genderang terdengar dari dalam celah. Lalu satu demi satu, mereka muncul. Pasukan dunia bawah. Makhluk berjubah robek. Tubuh setengah bayangan, setengah tulang. Dan aura mereka seperti orang yang nyaris lulus ujian, tapi tetap gagal karena lupa tulis nama. Mereka diam, berdiri di hadapan dunia. Dan dari tengah-tengah mereka, muncul sosok tinggi menjulang. Berambut panjang, wajah tertutup topeng separuh. Tetua Bailang mengangkat alis. Loh, aku kenal gaya berdirinya itu. Liyun maju, matanya menyipit. Kenapa terasa familiar? Lalu sosok itu membuka mulut, dan suaranya serak tapi jelas. Yun, akhirnya kau jadi kuat juga. Tapi apakah kau ingat aku? Liyun menahan napas. Kau, Jenderal Heishen? Kau, dulu sahabatku. Semua orang kaget. Guru Bailang jatuh dari awan kecil yang dia tumpangi. Para murid mulai bisik-bisik. Dan langit kembali redup karena drama masa lalu mulai naik ke permukaan. Dulu, saat Liyun masih murid rendah di sekte tua, ada satu sahabat yang selalu berdiri di sisinya. Haishen, murid jenius yang rela mengorbankan pangkat demi menyelamatkan Liyun dari jebakan. Tapi pada satu hari kelam, saat sekte diserang oleh pasukan siluman hitam, Haishen menghilang dan dinyatakan mati. Namun kenyataannya, dia ditelan oleh dunia bawah. Lalu kau bergabung dengan mereka? Tanya Liyun, setengah gemetar. Haishen melepas topeng separuh wajahnya. Di baliknya, wajah yang dulu ramah kini pucat dan penuh urat kutukan. Aku tidak punya pilihan. Aku mati karena menyelamatkanmu. Dunia atas menolak jiwaku. Dunia bawah menyambutku. Dia mengangkat tombak kutukan yang bercahaya ungu pekat. Sekarang aku kembali untuk mengujimu. Untuk melihat, apakah kau layak memegang segel langit? Liyun menatap lurus. Hening sesaat. Lalu, dia mengambil pedangnya. Aura spiritual di tubuhnya mendesis, membentuk formasi perisai langit. Aku takkan melawanmu karena dendam, tapi jika kau mengancam dunia ini, maka aku akan melawanmu sebagai penjaga langit. Aura keduanya meledak. Tanah hancur. Langit bergetar. Dan perang pun dimulai. Pasukan dunia bawah menyerbu. Para murid sekte keluar. Aliansi sekte-sekte besar terbentuk dalam sekejap. Api, angin, es, bayangan, suara, dan cahaya bertabrakan di langit. Pertempuran itu bukan lagi soal menang atau kalah, tapi soal siapa yang bisa bertahan dalam kehancuran. Liyun bertarung satu melawan Heishen. Setiap tebasan adalah pertarungan dua masa lalu. Setiap kilatan adalah kisah persahabatan yang diremuk waktu. Dan di akhir bab ini, Heishen tersenyum samar meski berdarah. Kau berubah, Yun. Tapi ingat, segel kelima. Bukan tentang kekuatan, tapi tentang pengorbanan. Lalu dia lenyap, meninggalkan satu benda yang membuat semua tetua terdiam. Peta dimensi suci yang hilang. Bab 22. Dimensi suci yang hilang. Peta itu terbuka sendiri di udara. Seperti benda hidup yang telah menunggu ribuan tahun, untuk akhirnya ditemukan oleh tangan yang layak. Para tetua berdiri mematung. Peta itu memancarkan cahaya lembut, tetapi tiap garisnya berdenyut seperti nadi. Bukan sekadar peta, ini adalah jejak langit. Guru Bailang melompat ke depan, menatap peta dengan napas tercekat. Ini bukan peta biasa. Ini adalah arah ke dimensi suci, tempat di mana Kaisar Langit terakhir menyegel kekuatan tertinggi. Semua orang terdiam. Menurut legenda, Kaisar Langit bukan hanya penguasa dunia spiritual, tapi juga makhluk pertama yang menaklukkan waktu dan ruang. Dimensi suci dipercaya sebagai tempat persembunyiannya
dan juga sumber energi tak terbatas yang bisa membentuk ulang hukum alam. Dan sekarang, Liyun memegang peta menuju ke sana. Namun sebelum Liyun bisa berkata apa-apa, peta itu menembakkan cahaya ke langit. Dan dari celah cahaya itu, muncul siluet kabur. Seseorang berjubah emas, berdiri di atas lautan bintang. Suaranya bergema dengan kekuatan ribuan tahun. Wahai pewaris segel, waktumu tidak banyak. Bencana dari masa depan akan menembus garis waktu. Segel kelima akan menuntut darah, dan pilihan yang akan mengubah dunia. Dimensi suci, bukan tempat untuk mencari kekuatan, tapi tempat untuk meninggalkannya. Setelah suara itu menghilang, peta pun menyusut jadi simbol kecil yang menempel di dada Liyun, menyatu dengan segel-segel sebelumnya. Tetua Gu melangkah ke depan, sorot matanya serius. Kita harus segera bergerak. Dimensi suci hanya bisa dibuka saat 7 bulan berdarah berkumpul. Dan itu akan terjadi dalam waktu 3 hari. Seketika, semua persiapan darurat dimulai. Aliansi antar sekte dibentuk. Pasukan elit dikirim untuk membuka jalur rahasia yang tertutup oleh ribuan tahun batu spiritual. Dan Liyun ditarik oleh waktu. Di malam harinya, Liyun berdiri sendiri di tebing puncak sekte langit suci. Angin dingin meniup jubahnya. Di tangannya, simbol kecil dari peta itu masih bersinar samar. Bencana dari masa depan, segel kelima, dan dimensi yang bahkan waktu tak bisa mengintip. Dia mengepalkan tangan. Aku harus siap, bukan untuk jadi pahlawan, tapi untuk memastikan dunia ini tetap ada saat semuanya selesai. Namun di ujung dimensi gelap, seseorang sedang membuka jam pasir langit, alat kuno yang hanya digunakan oleh para pelintas waktu. Sosok itu memakai jubah logam. Wajahnya tertutup, tapi tubuhnya sangat mirip Liyun. Dia menatap ke masa lalu, ke masa sekarang, dan berkata, segel terakhir akan kupatahkan sendiri, karena masa depan tak lagi butuh pahlawan, tapi penguasa. Bab 23. Perjalanan ke Dimensi Suci. 3 hari kemudian, saat bulan pertama dari 7 bulan berdarah muncul di langit, langit mulai memantulkan warna merah gelap, seperti tinta yang ditumpahkan di kanvas surgawi. Di gerbang timur sekte langit suci, Li Yun berdiri bersama para tetua dan pasukan pilihan. Di depan mereka, terbentang gerbang batu raksasa yang selama ribuan tahun dianggap hanya legenda. Kini, dengan segel di dadanya, gerbang itu mulai terbuka sendiri, memancarkan kabut keperakan dan suara bisikan dalam bahasa kuno, yang bahkan para tetua tidak mengerti. Gerbang menuju dimensi suci. Terbuka, ujar tetua Gu dengan suara nyaris bergetar. Dan tanpa menoleh ke belakang, Li Yun melangkah masuk, diikuti oleh aura langit, keheningan, dan harapan dunia. Begitu masuk, dunia berubah. Langit tidak lagi biru, tapi berkilauan seperti kolam bintang. Tanah tidak padat, tapi tersusun dari kristal bening. Pohon-pohon tumbuh tinggi dengan daun menyerupai cahaya, dan waktu di tempat ini tidak berjalan normal. Kadang siang, kadang malam, kadang waktu berjalan mundur. Mereka baru melangkah 15 langkah saat tiba-tiba Li Yun muncul lagi dari arah berlawanan. Tapi, bukan dia. Wajahnya sama. Aura spiritualnya bahkan lebih kuat. Terlalu kuat. Dan yang lebih mengejutkan, dia mengenakan jubah dari masa depan. Jubah perak yang memantulkan serpihan waktu di sekelilingnya. Para tetua langsung mengangkat senjata. Tapi Li Yun, yang asli, mengangkat tangan. Jangan serang. Aku ingin tahu, kenapa wajahku sendiri muncul di hadapan kita. Li Yun dari masa depan tersenyum tipis. Akhirnya, aku bertemu dengan diriku yang masih punya idealisme. Percakapan mereka jadi tegang, tapi mendalam. Aku datang dari 50 tahun masa depan, Yun, dan aku gagal menyelamatkan dunia. Bencana waktu menghancurkan semua. Segel langit, pecah. Dimensi ini terbelah. Dan aku, satu-satunya yang masih hidup. Tapi jika aku diizinkan kembali, aku bisa mencegah semua itu. Tapi caranya adalah dengan menghentikanmu. Sekarang, ledakan terjadi.
Bukan dari luar, tapi dari dalam dimensi suci. Sesuatu merespons kehadiran dua versi Liyun di satu waktu. Dimensi itu mulai retak pelan-pelan. Dan dari celah itu, suara Kaisar Langit terdengar lagi. Salah satu dari kalian harus pergi. Dunia tidak bisa menampung dua jiwa yang sama. Pilihannya jelas, masa kini atau masa depan. Dan sebelum siapapun bisa bicara, Liyun dari masa depan mengangkat tangan, mengeluarkan tombak waktu retak, senjata yang mampu menghentikan waktu sesaat. Aku takkan biarkan kau jadi kuat, karena kekuatanmu di masa lalu justru membunuhku di masa depan. Liyun bersiap, pedang 4 musim muncul di tangannya. Aura di tubuhnya bukan hanya kuat, tapi tenang. Dua versi, satu takdir, satu duel, untuk menentukan nasib dunia. Pertarungan keduanya mengguncang dimensi suci. Setiap tebasan membelah dimensi. Setiap benturan menciptakan gema yang menembus ribuan tahun ke depan dan ke belakang. Namun saat mereka saling menyerang, di tengah ledakan cahaya, tiba-tiba waktu membeku, dan muncul seorang anak kecil, berlari ke tengah medan. Liyun masa depan langsung berhenti. Anak itu, wajahnya mirip mereka berdua. Ayah, jangan bertarung. Aku, hasil dari masa depan yang baik. Tapi hanya bisa ada jika kalian berdamai. Bab ini diakhiri dengan keheningan. Dan satu pertanyaan yang menggantung. Bisakah masa kini dan masa depan berdamai? Atau harus saling menghancurkan demi masa depan yang lebih kuat? Bab 24. Anak dari dua waktu. Semua diam. Tombak waktu menggantung di udara. Pedang 4 musim membeku setengah tebasan. Dan di antara dua versi Liyun, berdiri seorang anak kecil. Berambut hitam perak, mata satu emas, satu biru. Tubuh mungilnya menyala samar oleh aura dimensi itu sendiri. Ia menatap dua ayahnya. Dengan suara gemetar tapi tegas, ia berkata, "Kalian berdua tidak salah, tapi kalian juga belum benar. Dimensi ini hidup, dan ia sudah memilih aku." Liyun masa kini menunduk, dadanya sesak oleh beban yang tak pernah ia bayangkan. Liyun masa depan melangkah mundur perlahan, menyadari bahwa masa depan tak lagi seperti yang ia tinggalkan. Tetua Gu melangkah maju. Anak itu bukan makhluk biasa. Dia adalah hasil dari perpaduan kekuatan segel dengan waktu. Dia bukan anak biologismu, tapi keturunan jiwa dunia. Pohon-pohon kristal mulai bergetar, tanah bercahaya. Langit berubah menjadi lautan bintang yang berputar pelan, dan suara itu kembali. Bukan suara Kaisar Langit, tapi suara dimensi suci itu sendiri. Segel kelima hanya bisa dibuka oleh jalur ketiga. Bukan masa kini, bukan masa depan, tapi oleh mereka yang lahir dari keduanya. Anak itu membuka tangannya, dan dari tubuhnya, segel kelima terangkat pelan-pelan. Berbentuk bunga lotus berwarna cahaya pelangi, tapi setiap kelopaknya mewakili waktu yang berbeda. Ketika segel itu terbuka, dimensi mulai bereaksi. Bukan hancur, tapi berevolusi. Para murid dan tetua tersedot ke dalam gelembung cahaya masing-masing, terpisah dalam ruang latihan jiwa, di mana waktu mengalir berbeda-beda bagi tiap orang. Beberapa mengulang masa lalu mereka. Beberapa melihat versi masa depan yang belum tentu terjadi. Dan Liyun, ia berdiri sendiri di atas danau langit, berhadapan dengan dirinya sendiri. Bukan versi masa depan, tapi jiwa terdalamnya. Jiwa itu berkata, "Apa kau benar-benar ingin jadi pelindung dunia? Atau hanya ingin menghindar dari takdirmu sebagai penghancur?" Liyun diam, tapi air matanya menetes, tanpa ia sadari. "Aku tak tahu. Aku hanya ingin menebus semua yang pernah terjadi." Jiwa itu tersenyum. "Kalau begitu kau siap. Karena segel terakhir bukan tentang kekuatan, tapi tentang menghadapi siapa dirimu sebenarnya." Dan saat itu, seluruh dimensi membungkus dirinya jadi kepompong cahaya. Saat cahaya memudar, semua orang kembali, tapi tempat itu telah berubah. Dimensi suci tak lagi asing. Ia menjadi bagian dari dunia nyata, terhubung, tapi tersembunyi.
Siapapun yang mampu menemukan jalurnya, bisa melihat kebenaran waktu. Anak dari dua waktu, diberi nama Xiaoyun oleh Li Yun dan versi masa depannya yang kini telah menyatu menjadi satu jiwa baru. Dan dari jauh, siluet Kaisar Langit berdiri di balik bintang. Kau telah membuka segel kelima, Li Yun. Tapi perjalananmu belum selesai, karena di balik segel keenam, tersembunyi dosa para dewa. Bab 25. Dosa para dewa. Setelah terbukanya segel kelima, dunia tidak lagi sama. Langit yang dulu hanya biru, kini dihiasi garis-garis cahaya, seolah dimensi paralel telah menyatu. Di kota-kota besar, fenomena aneh mulai terjadi. Bayangan raksasa berjalan di balik matahari. Suara-suara kuno bergema dalam mimpi para kultivator, dan sebagian orang mulai kehilangan bayangannya sendiri. Li Yun, yang kini memegang 5 segel dalam tubuhnya, mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap kali ia menarik napas, ia bisa mendengar bisikan dari dimensi lain. Dan malam itu, dalam meditasi sunyi, ia dipanggil oleh suara yang sudah lama terlupakan. Wahai pewaris kelima, datanglah ke kuil tertinggal. Di sana, kebenaran dewa akan terbuka, dan dosa mereka akan menuntut keadilan. Kuil tertinggal terletak di bagian terdalam dimensi suci, tempat di mana langit membalik dan tanah seakan menggantung di udara. Tidak ada pintu, tidak ada penjaga. Hanya sebuah bangunan batu hitam menjulang, dengan 7 pilar di sekelilingnya. Setiap pilar mewakili satu entitas dewa yang dulu menciptakan dunia, dan satu dosa yang mereka sembunyikan. Ketika Li Yun menyentuh pilar pertama, matanya langsung terbuka ke dunia mimpi, melihat masa lalu yang belum pernah ditulis. Dewa pertama, Yuanzi, menciptakan waktu, tapi juga memecahkannya menjadi serpihan demi menghindari ramalan kehancurannya sendiri. Dewa kedua, Ling Zhao, menciptakan jiwa, tapi mencuri ribuan makhluk sadar demi menciptakan ras yang sempurna. Dewa ketiga hingga ketujuh, satu demi satu, dosa mereka dibuka. Ternyata, segel langit bukan dibuat untuk melindungi dunia, melainkan untuk menyegel dosa para dewa, agar tidak diketahui generasi setelahnya. Tiba-tiba tanah berguncang. Dari dalam pilar ketujuh, muncul suara berat dan kuno. Kau telah melihat terlalu banyak, Li Yun. Maka izinkan kami menghapus keberadaanmu. Bayangan 7 dewa muncul, tinggi menjulang, membawa senjata surgawi dan aura yang mampu menghancurkan bintang. Tapi dari balik Li Yun, Xiaoyun muncul, membawa energi dari kelima segel. Jangan sentuh ayahku. Energi keduanya menyatu. Dan tepat sebelum 7 dewa menyerang, dari langit, sebuah belahan besar terbuka, dan turunlah seseorang, berjubah putih, wajahnya setengah tertutup, tapi auranya lebih tua dari langit itu sendiri. Guru Bailang berbisik ketakutan. Itu penguasa dimensi kuno. Bahkan para dewa pun tunduk padanya. Sosok itu mengangkat tangan, dan seluruh dunia hening. Sudah cukup, dunia tak butuh dewa yang bersembunyi di balik dosa. Saatnya membuka segel keenam, segel pembersih langit.